Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita yang minggu lalu. Oke. Kali ini kita akan mempelajari ilmu faraid. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Fil irs, pada harta peninggalan mayit atau harta warisan. Alif, yang pertama, ta'rifuhu, pengertiannya. Al-irsu lughatan. Irsu menurut lughah, menurut bahasa. Al-baqa'u, kekal. Wantaqalu, dan pindah. Syai'i, sesuatu. Min qaumi ila qaumi akharin, dari suatu kaum kepada kaum yang lainnya. Itu pengertian al-irs secara lughah. Kemudian wa istilahan, dan menurut istilah al-irs itu hakku, suatu hak, al-qabilu, menerima, litajzi'ati, untuk dibagi, yasbutu, terjadinya pembagian itu, ba'da mautin, setelah meninggal, man, seseorang, lahu, baginya, zalika liqorabatu wa nahwiha min asbabi. Jadi seseorang yang mempunyai kerabat, wa nahwiha, dan seumpamanya, min asbabi, dari sebab-sebabnya. Jadi hak menerima untuk dibagi, itu waris itu kan, hak menerima untuk dibagi setelah seorang meninggal. Jadi setelah ada orang yang meninggal baru ada hak warisan tadi. Jadi kalau belum meninggal belum ada warisan itu. Jadi setelah ada yang meninggal baru ada waris. Mudah-mudahan Ustaz mengerti dan paham. Kemudian yang kedua, yang B, arkanu, rukunnya. Arkanul irs salasatun. Rukun-rukun harta waris itu ada 3. Yang pertama, al-muwarisu, orang yang mewariskan. Wahuwa, dan dianya itu al-mayyitu, mayit. Jadi rukun waris itu ada 3. Yang pertama itu adalah al-muwaris, orang yang mewarisi harta. Itu adalah orang yang meninggal itu. Yang rukun keduanya al-warisu. Kalau tadi yang pertama al-muwaris, yang kedua al-warisu, ahli waris. Wahuwa, dan dianya al-hayyu, orang yang hidup. Ba'da mautin, setelah meninggalnya, al-muwaris, orang yang mewariskan harta. Jadi rukun kedua, ada orang yang hidup yang menerima harta tadi setelah orang itu meninggal. Jadi harta warisan itu dibagikan ketika orang sudah meninggal. Misalnya anak mendapatkan warisan setelah orang tuanya meninggal. Kalau orang tuanya belum meninggal, maka dia belum disebut harta warisan. Dia masih disebut dengan hibah. Jadi tidak ada pembagian harta warisan ketika masih hidup, itu nggak ada. Tak masuk ke dalam rukun ini. Karena rukunnya tadi orangnya meninggal dulu baru dibagikan harta warisannya. Kalau masih hidup bukan harta warisan namanya. Kemudian yang ketiga, al-haqqu al-mawrusu wa huwa at-tirkatu. Al-haqqu, benar, al-mawrusu, orang yang diwariskan, wa huwa, dan dianya itu at-tirkatu, at-tirkah, peninggalan.
Jadi ada harta yang diwariskan. Jadi rukun yang ketiga itu adalah ada harta yang diwariskan. Rukun yang pertama, orang yang mewariskan. Itu disebut dengan al-muwaris. Rukun yang kedua itu al-waritha. Orang yang ahli warisnya menerima warisan tadi. Rukun yang ketiga, ada harta yang diwariskan. Nah, jadi ada 3 rukun ya, mudah diingat itu. Pertama, orang yang mewariskan. Yang kedua, orang yang menerima warisan. Yang ketiga, harta yang diwariskan. Kemudian kita lanjut lagi. Faman mata, maka bagi seseorang yang meninggal, wala warisa, dan tidak memiliki ahli waris, atau orang atau lahu baginya seseorang warisun, memiliki ahli waris, wala malun, akan tetapi tidak memiliki harta baginya orang tadi, fala irs, maka tidak ada warisan. Nah, maksudnya begini, jika ada orang meninggal tapi dia tidak memiliki ahli waris, maka tidak ada namanya harta warisan, tidak ada waris. Namun sebaliknya juga ada orang dia memiliki ahli waris tapi dia tidak memiliki harta, maka juga sama, tidak ada waris, tidak ada al-irs tadi. Paham ya sampai di sini? Kemudian kita lanjutkan lagi yang jim, asyurutuhu, syarat-syaratnya. Asyurutuhu al-irs salah satu. Syarat-syarat al-irs itu ada 3. Yang pertama, tahququ mautil muwaris, benar-benar mati al-muwaris, orang yang mewariskannya. Jadi orang yang mewariskan itu benar-benar sudah mati, itu syaratnya. Syarat yang kedua, tahququ hayati, benar-benar hidup al-warisi, ahli waris, ba'da mauti, setelah wafatnya al-muwarisi, orang yang mewariskan, walau lahzotan, meskipun sesaat. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bil jihati, al-ilmu, mengetahui, bil jihati, dengan tujuan, al-muqtadiyati, yang menuntut, lil irsi, bagi irs tadi, bagi warisan. Jadi yang ketiga itu syaratnya mengetahui tujuan yang menuntut akan al-hirs, maksudnya tahu dia ilmunya gitu kan, mengetahui. Kemudian yang dal, asbabul irs, sebab-sebab al-irs terjadi, sebab-sebab waris mewarisi itu terjadi. Yang pertama kemudian asbabul irs, sebab-sebab yang menjadi sebab al-irs itu ada salah satu, ada 3. Yang pertama, nasabun, keturunan, wal muradu, dan yang dimaksud bihi dengannya keturunan itu al-qarabatu, kerabat, wahya, dan dianya ittasolu, berjumpa atau bertemu, bainal insanian, antara 2 orang, bil, antara seseorang, antara insanian, antara beberapa orang, bil istiraki, dengan bersyarikat, fil wiladatin, di dalam kelahiran, qaribatin, yang dekat, au ba'idatin, atau yang jauh. Maksudnya di sini adalah ayah dan anak itu kan dekat itu berjumpanya. Tapi kalau cucu dan kakek itu kan sudah jauh. Keturunan juga sama-sama nasab keturunan tapi sudah jauh kan. Kalau yang ayah tuh keturunan tapi masih dekat. Nah, itu sebab-sebab mendapatkan warisan. Bisa seorang cucu mendapat warisan? Bisa.
seorang kakek juga bisa mendapatkan warisan dari cucunya. Begitu pula dengan ayah dan anak gitu kan. Anak bisa mendapat warisan dari ayahnya, ayah juga bisa mendapatkan harta warisan dari anaknya. Tergantung siapa yang meninggal duluan. Nah, kita lanjut lagi. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walikullin, dan setiap, ja'alna, kami jadikan, mawali, orang tua, mimma taroka, dari apa-apa, taroka yang ditinggalkan, walidani, oleh kedua orang tuanya, wal akrabuna, dan kerabat-kerabatnya. Surah An-Nisa ayat 22. Kemudian yang kedua, an-nikahu, nikah. Jadi sebab yang kedua itulah pernikahan. Wahuwa, dan dianya nikah itu, aqdun, ikatan, zaujiyat, suami istri, sohihi, yang sah, wa illam yahsul, dan jika dan sekalipun, lam yahsul, belum berhasil, wat'un, berhubungan suami istri, wala khulwatun, dan juga tidak berkhulwat, bersepi, itu maksudnya berdua-duaan gitu kan, tapi sudah sah menjadi suami istri, maka juga berhak mendapatkan waris karena dia pernikahan walaupun belum berhubungan suami istri. Itu maksudnya. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walakum nisfu, dan bagi kamu separuh, ma taroka, dari apa-apa yang ditinggalkan, azwajukum, oleh pasangan kamu, illam yakun, dan jika tidak ada, lahun waladun, tidak memiliki anak. Jadi istri itu bisa mendapatkan warisan nisfun, setengah, kalau tidak memiliki anak. Begitu juga dengan suami gitu kan, bisa memiliki setengah dari harta warisan kalau tidak memiliki anak. Kemudian yang ketiga, al-wala'u, wala. Wahuwa, dan dianya itu wala, ayyatiqo, bahwasanya memerdekakan, ahadun, akan memerdekakan, ahadun, salah seorang, abd, dan budak laki-laki, au jariyatan, atau budak perempuan, falahu, maka baginya itu, nasibun, punya bagian, min tirkati, dari harta warisan, allati tarokaha, yang ditinggalkan abdahu, akan budak laki-laki, au jariyatuhu, atau budak perempuan. Jadi maksudnya seorang yang telah memerdekakan budak, maka budak itu kan merdeka, sudah merdeka. Kalau budak itu meninggal, maka orang yang memerdekakan tadi punya bagian harta warisan dari seorang budak tadi. Itu maksudnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal wala, sesungguhnya al-wala'u, untuk budak, liman a'taqo, bagi orang yang membebaskannya. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Itu hadis penguatnya. Jadi orang yang membebaskan budak itu mendapatkan harta warisan, itu maksudnya, dari budak yang dibebaskannya. Kemudian mawani, penghalang, al-irsu, warisan. Mawani ul-irs salah satu, penghalang waris itu ada 3. Yang pertama itu arriku, fala yarosu, maka tidak mewarisi,
arraqiku bijami'i anwa'ihi, dengan semua jenis-jenisnya, wala yurosu, dan tidak diwarisi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ba'a, siapa yang menjual, abadan, akan seorang budak, walahu, baginya, malun, harta, famaluhu, maka baginya, dilba'i, bagi orang yang menjual, maka hartanya itu bagi orang yang menjual. Illa, kecuali, ayashtarto, bahwasanya pembeli, al-mubta'u, mengisyaratkannya. Maksudnya di sini adalah orang yang menjual budak, maka baginya harta budak tadi, kecuali pembeli budak itu mengisyaratkan hartanya itu untuk dia, gitu kan. Sudahlah, hartanya untuk saya aja misalnya, gitu kan. Maka hartanya jadi milik pembeli. Kalau pembelinya mengisyaratkan. Kalau pembelinya tidak mengisyaratkan harta yang dimiliki budak tadi, maka harta itu milik yang menjual tadi. Kemudian kita lanjut lagi. Al-qatlu, pembunuh. Fala yarisu, maka tidak menerima warisan al-qatilu, orang yang membunuh, min qatyalihi, dari orang yang dibunuh, uqubatan, sebagai hukuman, ala jinayatihi, atas jinayahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa, tidak ada, liqatilin, bagi orang yang membunuh, al-mirasu, harta warisan. Rawahu Malik wa Ahmad wa Ibnu Majah. Jadi orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan. Paham ya sampai di situ ya. Kemudian yang ketiga, al-ikhtilafuddin, berbeda agama. Fala tawaratha, maka tidak mewariskan, bainal muslimin, antara orang muslim, wa kafirin, dan orang kafir, wala murtadin, dan juga orang murtad. Jadi tidak ada mewarisi antara orang kafir dan orang muslim. Juga begitu juga dengan orang yang murtad, tidak ada mewarisi karena berbeda agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarisu, tidak mewarisi al-muslimun, seorang muslim, al-kafiru, kepada orang kafir, wala kafirul muslimin, dan juga tidak orang kafir terhadap orang muslim. Tidak ada mewarisi antara orang kafir dan muslim karena berbeda agama. Misalnya seorang mu'alaf, namun orang tuanya masih beragama Kristen misalnya kan, maka tidak menerima harta warisan anak tadi, walaupun orang tuanya kaya, karena tidak ada mewarisi antara orang muslim dan orang kafir. Begitu juga sebaliknya, tidak berlaku kan. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian yang terakhir, yang anwa'ul irs, macam-macam harta warisan. Al-irthu naw'ani, harta warisan itu terbagi kepada dua. Yang pertama, fardu. Huwa, dianya itu, nasibun, bagian, al-maqdaru, yang telah ditentukan kadarnya, syar'an, menurut syarak, lil waris, bagi ahli waris. Kemudian yang kedua, taksib,
atau asobah, yaitu kan sisa. Huwa dianya itu nasibun bagian ghairu maqdarin, yang tidak ditentukan ukurannya karena dia sisa kan, jadi tidak ditentukan kadarnya, dilwarisin bagi ahli waris. Oke, cukup sekian dulu pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.